Demokrat marah dan kecewa. Marah dan kecewa bukan karena ketumnya tidak menjadi cawapres, tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur, serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan. Pasangannya menurut saya menarik ya. Kalau dibilang cocok ya cocok, saya saling mengisi saja. Tapi kan ada juga kekurangannya. Misalkan kekurangannya adalah ya numpuk suara tadi, kalaupun bisa mengambil suara Jawa Timur. Kalaupun itu dapat, kalau enggak kan tadi bersaing dengan capres-capres yang lain. Yang kedua saya melihat ini kan ingin ngambil suara Islam. Ya bisa jadi dapat, bisa juga tidak gitu. Lalu yang saya lihat juga kekurangannya ada. Ini menjadi juga sebagai sebuah kelemahan. Misalkan jangan-jangan ini adalah Caimin ini kuda Troya yang disimpan oleh koalisi pemerintah ya, disimpan di situ, tetapi untuk memperak-porandakan koalisi perubahan kan bisa saja. Melihat bahwa perjalanan untuk mengubah, memperbaiki bangsa, negara ada tanggung jawab kita bersama. Ada niat baik, ada keinginan yang kita sama-sama miliki, dan juga ada kesempatan, momentum yang belum tentu kita dapatkan pada waktu saat ini. Tapi kami yakin bahwa kita semua berkeinginan untuk Indonesia lebih baik. Kita ingin kita bisa terus bahu-membahu dengan semuanya membuat Indonesia lebih baik. Jadi saya sampaikan terima kasih, apresiasi, dan kami menghormati pilihan-pilihan yang diambil oleh Partai Demokrat. Harapan-harapan besar supaya NU mendukung Anies, supaya Jawa Timur dan Jawa Tengah juga kuat, ini adalah PR besar, tugas besar bagi Muhaimin Iskandar. Apakah Muhaimin Iskandar bisa mengonsolidasi kekuatan politik NU, bisa mengonsolidasi kekuatan politik PKB, bisa mengonsolidasi basis-basis politiknya yang kuat di Jatim dan Jateng untuk memilih Anies dan Caimin yang akan berpasangan di 2024. Jadi kalau kita hitung di atas rata-rata, sebenarnya ada harapan di mana Anies Baswedan ini kelemahan politiknya bisa ditambal oleh Muhaimin dengan kekuatan PKB-nya. Tapi kalau melihat per hari ini kekuatan politik PKB, suara pemilih NU itu tidak ke Muhaimin Iskandar, tidak juga ke Anies Baswedan. Oleh karena itu, dalam 8 bulan waktu yang tersisa, PKB, NU harus bisa dipastikan oleh Muhaimin sebagai bagian penting mereka yang mengarahkan dukungan politiknya kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin. Komitmen apa, kesepakatan apa, ini tidak akan pernah berhenti. Kata A lawan kata B, ini akan pernah selesai. Jadi saya sampaikan saja dalam kesempatan ini, bahwa di dalam kita menjalani proses kemarin, ada butir-butir kesepakatan. Ada 5 butir. Salah satunya adalah nomor 3, memberikan tugas kira-kiranya kepada calon presiden untuk memilih calon wakil presiden. Itu disampaikan di situ. Demokrat menyesal jika tinggalkan KPP. Duet Anies Caimin diprediksi pengamat menangkan Pilpres 2024. Dikutip dari suarabekasi.id, pengamat politik dari Universitas Islam 45 Unisma Bekasi, Adi Susila, menilai jika sebaiknya koalisi perubahan untuk persatuan KPP tidak terpecah belah. Meski pada akhirnya Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Menurut Adi, Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Demokrat sebaiknya tidak hengkang dari KPP, sebab ia menganalisis dua tersebut bakal mendongkrak nama Anies Baswedan. Demokrat dan PKS menurut saya bertahan di KPP dan itu peluang menangnya akan lebih besar, kata Adi kepada suara.com Jumat 1 September. Hal ini menurut Ade karena Muhaimin Iskandar atau Caimin merupakan tokoh Nahdlatul Ulama NU yang dimana organisasi ini memiliki basis kuat di wilayah Jawa Timur. Maka terobosan ini dipercaya dapat mendongkrak suara Anies di wilayah tersebut. Suara Anies itu lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi logis kalau Pak Surya Paloh milih tokoh dari Jawa Timur yang NU. Karena suara terbesar di Jawa Timur kan NU, ucapnya.
Selain itu, Adi menilai apabila Demokrat hengkang dari KPP, partai berlogo Mercy itu akan kesusahan mencari pelabuhan lain, apalagi jika ingin bergabung dengan PDI Perjuangan. Berdasarkan sejarah kan memang Demokrat kurang, ini kan dengan PDIP. Kalau dengan Prabowo kemarin 2019 pernah koalisi, tapi kan gak optimal juga jelasnya. Nasib serupa juga mengintai PKS. Adi menyayangkan jika partai yang logonya didominasi warna orange itu berkoalisi dengan partai lain, sebab posisi PKS akan menjadi pemain baru dan hal ini bakal membuat kekuasaan PKS melemah. Ibarat pembagian kue udah dapat remah-remahnya doang, ujarnya. Kendati demikian, Adi juga mengatakan bahwa kesuksesan duet Anies Baswedan dengan Caimin tetap bergantung pada bagaimana strategi yang dibawakan nantinya. Tergantung strategi tim Anies. Kalau bisa menarik pemilih Nahdien, maka Anies bisa masuk putaran kedua, tandasnya. Pengamat politik dari Universitas Islam 45 Unisma Bekasi, Adi Susila menilai jika sebaiknya koalisi perubahan untuk persatuan KPP tidak terpecah belah. Meski pada akhirnya Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Menurut Adi, Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Demokrat sebaiknya tidak hengkang dari KPP, sebab ia menganalisis dua tersebut bakal mendongkrak nama Anies Baswedan. Demokrat dan PKS menurut saya bertahan di KPP dan itu peluang menangnya akan lebih besar, kata Adi kepada Suara.com Jumat 1 September. Hal ini menurut Adi karena Muhaimin Iskandar atau Caimin merupakan tokoh Nahdlatul Ulama NU yang dimana organisasi ini memiliki basis kuat di wilayah Jawa Timur. Maka terobosan ini dipercaya dapat mendongkrak suara Anies di wilayah tersebut. Suara Anies itu lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, jadi logis kalau Pak Surya Paloh milih tokoh dari Jawa Timur yang NU, karena suara terbesar di Jawa Timur kan NU, ucapnya. Selain itu, Adi menilai apabila Demokrat hengkang dari KPP, partai berlogo Mercy itu akan kesusahan mencari pelabuhan lain, apalagi jika ingin bergabung dengan PDI Perjuangan. Berdasarkan sejarah kan memang Demokrat kurang, ini kan dengan PDIP. Kalau dengan Prabowo kemarin 2019 pernah koalisi, tapi kan gak optimal juga jelasnya. Nasib serupa juga mengintai PKS. Adi menyayangkan jika partai yang logonya didominasi warna orange itu berkoalisi dengan partai lain, sebab posisi PKS akan menjadi pemain baru dan hal ini bakal membuat kekuasaan PKS melemah. Ibarat pembagian kue udah dapat remah-remahnya doang, ujarnya. Kendati demikian, Adi juga mengatakan bahwa kesuksesan duet Anies Baswedan dengan Caimin tetap bergantung pada bagaimana strategi yang dibawakan nantinya. Tergantung strategi tim Anies. Kalau bisa menarik pemilih Nahdien, maka Anies bisa masuk putaran kedua, tandasnya.